Seolah-olah percaya bahwa Peggy yang sekarang itu adalah Peggy pembunuhnya. Jadi seolah-olah kita jadi kuasanya dengan syarat harus setuju bahwa Peggy sekarang ini adalah Peggy pembunuhnya gitu loh. Dan saya tetap tolak. Bapak yang tega menumbalkan anaknya sendiri. Halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya, Steven Evander, di sesi Lesehan Horor. Di mana sesi ini, seperti biasa, kita akan membahas sebuah peristiwa yang belum terpecahkan, hal-hal horor atau hal-hal gaib yang di luar nalar manusia. Nah, Sobat Horor, kembali lagi kita di segmen ini, Sobat Horor, dan membahas hal yang akhir-akhir ini masih menjadi perbincangan hangat, Sobat Horor, ya, tentang kasus pembunuhan almarhumah Vina. Dan banyak banget di antara kalian yang ingin saya memberikan sebuah reaksi terhadap sosok satu ini, Sobat Horor, ya. Sebenarnya ada dua sosok, cuma sosok yang pertama yang saya akan bahas adalah sosok yang Bapak Ibtu Rudiana, kedua baru Peggy Cianjur, Sobat Horor, ya. Karena banyak banget yang ingin saya itu membongkar. Aduh, kalian bisa bayangin aja, Sobat Horor, ya. Saya itu cuma seorang anak indigo yang dibilang itu punya kelebihan atau kekurangan apapun itulah. Cuma saya suruh membongkar itu tidak segampang itu, Sobat Horor. Orang yang detektif aja mungkin membongkar susah. Kenapa? Karena ketika dia mencoba melihat, membongkar itu, tiba-tiba dia melihat ada uang di depannya. Uang apa ini? Uang suap. Itulah pokoknya, Sobat Horor, ya, pokoknya. Jadi susah, Sobat Horor, ya, kayak untuk membongkar hal yang memang ada kekuatannya gitu loh, ada kekuatan uang di baliknya, Sobat Horor, ya. Itu sangat susah gitu ya, Sobat Horor, ya. Mau kita bongkar lewat video ini, mau kita bongkar lewat video orang YouTuber lain, mau kita bongkar lewat media lain, tapi ketika orang itu sudah punya kuasa, ya, lu punya uang, lu punya kuasa, ya nggak akan ketemu endingnya, akan diputar-putar terus seperti itu sampai akhirnya ujung-ujungnya boring atau bosan, Sobat Horor, ya. Penonton bosan, penonton nggak ngikutin lagi, akhirnya kasusnya ditutup dengan cepat. Dan menurut kalian, kenapa kasus ini tidak pernah ditutup dengan cepat? Ya, karena kasus ini tuh masih berbelit-belit, ya, karena kita sebagai netizen itu masih tetap tidak terima, Sobat Horor, ya. Kenapa tuh masih muter-muter juga gitu loh. Bagus, Sobat Horor, ya. Karena di sini tuh aku tuh ada satu video di mana di video tersebut itu ada pengacara yang sangat luar biasa, yaitu Bung Hotman Paris, ya, Bapak Hotman Paris. Dia itu sempat mengatakan bahwa dia tuh ingin bertemu dengan bapaknya Eki ini awal-awal, tapi beliau menolak, Sobat Horor, ya. Menolak kayak seakan-akan ini, saya lihat ini seperti ketakutan dan menyembunyikan sesuatu gitu. Dan sempat di video kemarin kan saya itu mencoba untuk melihat secara goib, ya, Sobat Horor, ya. Saya melihat secara goib, apa sih ini Bapak Ibtu Rudiana ini kenapa gitu, maksudnya kok sampai nggak mau speak up, terus sampai di filmnya pun nggak mau Eki itu dibawa-bawa. Why? Dan ketika saya lihat memang ada ketakutan di sana, Sobat Horor. Ketakutan, kepanikan, kegelisahan, sehingga menjadi titik di mana ketika saya melihat tersebut itu energinya itu kurang itu, Sobat Horor, apa ya? Dibilang kurang terang lah bahasanya, ya. Susah itu bahasa indigo lah. Bahasa halu. Nah, gitulah, ya, biar kalian puas para haters, ya, Sobat Horor, ya. Oke, jadi kita akan lihat bareng-bareng, Sobat Horor, cuplikan video ini, di mana video ini tuh, ya, tadi saya bilang kayak bapaknya Eki ini, ya, bapaknya almarhum Eki ini, Bapak Ibtu Rudiana ini tuh susah diajak itu. Cuma ada sedikit kejanggalan di sini, memang, ya, kejanggalan di mana nanti kalian bisa menyaksikan sendiri kejanggalannya di mana. Kita lihat, Sobat Horor, ya, kita lihat bareng-bareng nih. Kira-kira kejanggalannya itu di mana, Sobat Horor, ya? Kita lihat bareng-bareng, Sobat Horor, di sini nih. Ya, kita lihat bareng-bareng, ya, Sobat Horor, ya. Bapaknya Eki itu saya sangat kecewa. Begitu kasus ini kita pegang, yang pertama saya hubungi adalah bapaknya Eki, baik melalui Instagram maupun melalui WA. Mari kita ketemu. Ini kan anak bapak yang korban. Mari kita bahas. Tidak ada komentar apapun, tidak ada jawaban apapun. Tiba-tiba 4 hari lalu, sesudah lewat dari 3 minggu, tiba-tiba ada. Oke, jadi di sini itu Bapak Hotman Paris itu dia tuh mencoba minta ketemu, tapi nggak ada jawaban sama sekali. Tapi bener yang diomongin sama Bapak Hotman Paris, ya. Dia bilang bahwa ini anakmu sendiri loh, ini masalah anakmu sendiri, ini perkara anakmu sendiri, dan kenapa
ibarat gimana ya, kenapa kok susah diketemu itu susah gitu loh. Ayolah kita ngobrol secara 4 mata atau 8 mata atau 12 mata, apapun itulah, kayak ketemu gitu loh, ketemu dulu gitu kan. Tapi kok susah sebenarnya. Kenapa kalau orang diajak ketemu susah? Itu kenapa? Apakah lari dari sebuah masalah kah? Atau seperti apakah? Waduh, nggak tahu juga ya sebenarnya. Yuk kita lihat lagi ya, kita lanjutkan lagi sebentar. Ada utusan katanya dari Bareskrim yang mengaku utusan dari bapaknya Eki meminta kita sebagai kuasa hukumnya, tapi ada sedikit seolah-olah wacana bahwa bapaknya Eki itu percaya, itu kata dia, seolah-olah percaya bahwa Peggy yang sekarang itu adalah Peggy pembunuhnya. Jadi seolah-olah kita jadi kuasanya dengan syarat harus setuju bahwa Peggy sekarang ini adalah Peggy pembunuhnya gitu loh. Dan saya total tolak. Oke, stop dulu sebenarnya. Ini bapaknya Eki ini mau minta ketemu mau oke, tapi kita tuh harus mempercayai bahwa Peggy Parong atau Kulba ya, Peggy Kulba kuli bangunan yang lagi ditahan itu adalah tersangkanya. Maksudnya apa ya? Ini sudah hal-hal yang menurut saya pribadi sudah hal yang janggal sobat teror. Dan menurut saya, why kenapa kita harus sebagai sekarang gini? Dia kan Bapak Ibtu Rudiana itu nyuruh kan kayak ya oke mau ketemu tapi kalian tuh harus kalau udah yakin udah ngevalidin tersangkanya itu udah gitu loh. Nah, kok kayak yakin banget gitu loh. Kok yakin banget gitu loh. Kok aku yang malah curiga gitu loh. Apa jangan-jangan emang bener-bener Peggy Parong ini yang dijebloskan itu, yang Kulba itu bukan tersangkanya malah. Biar cepet-cepet iya, cepet-cepet jadi tersangka biar kasus ini selesai gitu loh. Wah, aduh, come on, aduh, kayak gini tuh sebenarnya lama kelamaan apa yang dilontarkan oleh bapak sendiri ya, Bapak Ibtu Rudiana sendiri itu malah mencurigakan sobat teror ya. Ini bukan dari kita yang memang berasumsi aneh-aneh, tapi kok gerak-geriknya sudah mencurigakan. Bahasanya anak-anak mungkin nggak usah gimana ya, orang juga udah tahu gitu loh. Di sini tuh kejanggalannya sudah mulai tercium sobat teror ya. Yuk kita lihat lagi di kelanjutan video sobat teror ya. Saya total tolak karena saya nggak mau disyaratkan begitu, dan lagi pula udah kecewa kita 3 minggu dia tidak mau hubungi kita. Jadi kita mempertanyakan ada apa dengan bapaknya bapaknya Egy ini? Kenapa sebagai seorang polisi, padahal dia dari awal penyidikan ikut mencari para pelaku ini. Tapi kalau respon terkait dia kan sudah diperiksa oleh Propam Mabes Polri waktu malam itu, abang sendiri tanggapannya gimana sih bang? Yang arahnya kemungkinan besar bapaknya Egy akan menyatakan bahwa itu Peggy, hanya itu target utamanya. Bang, kan kemarin baru beberapa hari ini salah satu saksi juga mencabut BAP. Siapa itu? Liga Akbar. Ya. Nah, itu bisa meringankan hukuman dari Peggy Setiawan ini nggak sih bang? Ya bisa, makanya saya bilang Peggy ini masih samar-samar nanti apakah dia vonis bersalah atau tidak, karena di BAP 2024 5 terpidana mengatakan bukan dia pelakunya. Yes, dan saya pribadi secara orang indigo bisa melihat bahwa memang dia bukan pelakunya. Peggy Parong, Peggy Kulba, dia bukan pelakunya sobat horor. Karena saya melihat juga bahwa memang ada sesuatu hal yang memang ditutupi di sini gitu ya. Oke, setelah melihat video tadi kita bisa membuat kesimpulan tersendiri ya. Kita membuat argumen tersendiri bahwa memang ada suatu kejanggalan-kejanggalan yang malah jadi curiga kita sebagai warga net ya, warga netizen ya, warga plus 62 ini semakin curiga dengan ada video-video seperti ini sobat horor ya. Kayak ini maksudnya Bapak Ibtu Rudiana ini apa ya? Kenapa kok malah kayak pengen ngevalidkan bahwa memang Peggy Parong itu adalah pelakunya ya? Padahal ibaratkan banyak yang bilang itu bukan pelakunya. Maksudnya biar kasus itu tertutup. Berarti kan memang jangan-jangan ada sesuatu yang disembunyikan oleh Bapak Ibtu Rudiana. Ya mungkin ya mungkin. Jangan marah-marah Pak, jangan marah-marah. Kalau marah-marah emang kenapa marah Pak? Aduh. Oke, sobat teror. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau memang ini benar-benar semua kuncinya dari Bapak Ibtu Rudiana, sobat teror ya, berarti wah keterlaluan sih, serius. Wah, banyak banget yang di kolom komentar saya tuh, kalau ketika saya baca kolom komentar itu kadang-kadang tuh meneseng liatnya. Apa coba kalian lihat? Apa coba kalian tebak? Bapak yang tega menumbalkan anaknya sendiri, terus
hanya demi jabatan anak menjadi korban, hanya demi uang anak rela ditinggalkan. Aduh, kayak gitu, kayak yakinkah, benerkah? Aku kira maksudnya itu cuma ada di film-film gitu loh. Ternyata memang bener real kalau sampai orang tua benar-benar korban anaknya hanya untuk uang. Aduh, sumpah kayak nggak habis fikri saya sebenarnya, nggak habis fikri. Fikir, sumpah tempo asli. Nah itulah sobat dorong, kayak aduh ya, tapi ya udahlah, yang namanya orang kita nggak tahu ya. Tapi cuma kalau kalian tanya sama saya secara secara tak kasat mata ya, secara indigo gitu ya, memang Bapak Ibtu Rudiana memang sudah kuncinya sobat dorong, udah kuncinya. Bilangnya kalau saya pribadi, saya tuh sering mantau YouTube ya, video Bapak Ibtu Rudiana diperiksa di ini, hasilnya juga nggak jelas. Hasilnya mana? Yang saya takutin adalah ketika diperiksa ya, dibalik itu Bapak udahlah Pak, santai lah Pak, nggak usah dibuat ribet lah Pak. Saya takut gitu. Ini kan hanya ada ya, bukan memvalidkan. Takutnya seperti itu ya. Kayak hasilnya mana gitu loh. Mana hasilnya? Kan di situ kan yang menjadi tanda tanya kita. Diperiksanya apa dulu? Mana? Resultnya mana? Takutnya ya ketika lagi diperiksa, udah lepas santai Pak. Nongkrong, kopi dulu Pak, kopi Pak. Paham ya maksudnya ya, gini-gini apa ya sebetulnya ya? Ya, kalian kan pintar-pintar sobat horor, jadi kayak paham lah ya. Takutnya seperti itu sebetulnya. Oke, itu kita hentikan dulu untuk membahas Bapak Ibtu Rudiana. Sekarang kita akan membahas Peggy Cianjur yang memang ini nggak makin Kenapa saya jadi semakin pusing? Karena ketika saya melihat secara kacamata spiritual, ya memang dialah pelakunya. Kalau saya ngelihat, dia pelakunya. Karena dari kegelisahan dan lain-lain yang saya membaca karakter dia gini, oh dia nih yang memang paling panik, dia yang paling gak have fun, dia yang paling gak itu gitu loh. Tetapi karena semakin banyak saksi-saksi yang datang di acara TV atau di mana, sehingga membuat saya juga semakin pusing kadang gitu loh. Apakah dia pelakunya? Bukan ya, tapi ya gerak-geriknya memang dia pelakunya gitu loh. Tapi kok nggak diperiksa, dalam arti kayak nggak kena gitu loh. Kok malah Peggy Kulba ini tuh kayak kena gitu kan. Sebenarnya kasus ini tuh nggak akan rumit kalau nggak dibuat rumit. Mudah sebetulnya kasus ini tidak akan rumit kalau nggak dibuat rumit. Berarti maksudnya apa? Memang sudah sengaja dibuat rumit. Ya, sudah ada oknum memang membuat kasus ini harus dibuat rumit biar tidak ketahuan akan permasalahan yang aslinya sebetulnya. Jadi kalian mudah sampai situ sebetulnya ya. Oke? Jadi ya gitulah intinya di video kali ini, kita nggak mau panjang-panjang, intinya kurang lebih seperti itu. Memang jujur kalau memang ini keterlaluan, sejujurnya sudah keterlaluan sebenarnya. Coba kita lebih sabar lagi sebenarnya sebagai warga desa. Ingat ya ramalan dari Bunda Ratu Kidul yang tentang hal seperti ini yang saya dapat bisikan. Pokoknya ini nggak akan lama lagi. Ini baru pertanggal berapa sih? 15 atau 14 Juni ya. Ya kira-kira setengah apa ya berarti? Setengah bulan lagi lah ya. Kelar ini kasus sebetulnya, kita tahu siapa pelakunya ya. Kita lihat siapa pelakunya nanti ya. Siapa pelaku dalang dari semua ini sebetulnya. Oke, gitu aja untuk video kali ini sebetulnya. Terima kasih kalau kalian sudah memantau video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian pengen support channel ini, kalian bisa klik tombol like ya. Dan kalian mau support lagi, kalian misalkan mau berikan donasi untuk channel ini biar berkembang, kalian bisa klik sini yang terima kasih sebetulnya. Di mana terima kasih? Jadi terima kasih sebetulnya karena jujur apa yang saya dapatkan di sini itu sekitar 30% apa gitu ya, 30% apa 40%. Jujur saya nggak tahu karena ada manajemen juga. Itu kita sumbangkan ke orang yang membutuhkan sebetulnya. Oke, terima kasih udah nonton. Saya Stephen Evander dan jujur kalian kalau misalkan mau saya memberikan reaksi dari manapun, apapun itu, kalian coba tulis di kolom komentar aja sebanyak-banyaknya di kolom komentar, atau mungkin kalian bisa DM Instagram saya. Nah, Instagram saya di sini nih. Nah, ini Instagram saya. Kalian bisa DM Instagram saya kalau misalkan mau saya memberikan reaksi apa atau apapun itu, kalian di sini. Ya sebetulnya. Dan kalau kalian mau membeli atau melelang, membeli atau order mustika perlindungan biar nggak kena hal-hal yang gak dan lain-lainnya ya. Ini yang saya jual bukan ilmu hitamnya ya, bukan kayak dukun-dukun ya, tapi mustika perlindungan aja. Kalian bisa kontak di nomor WhatsApp ini. Oke? Ribet banget. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, dan mohon maaf jika ada salah-salah ucap.
salah apapun itu, karena saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari dosa, Sobat Horor ya. Karena yang sempurna hanya Tuhan Yang Maha Esa. Oke? Saya Stephanie Vander, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya dengan kasus-kasus yang baru, mungkin hal-hal yang baru dan yang spektakuler, yang bikin merinding, yang bikin kita berputar-putar kepalanya. Oke? See you in the next video. Salam pasukan Sobat Horor. Bye-bye.